Hai, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang untuk Bapak Gede Adi Sudianggara selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Andika Aryadi, NIM 2302010007. Ini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Buku Cerita Bergambar Calon Arang sebagai Media Pelestarian Nilai Budaya Bali untuk Generasi Muda. Pertama, data belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara generasi muda mengakses informasi, di mana media visual modern lebih diminati dibandingkan tradisi lisan atau literasi berbasis teks. Kondisi ini menyebabkan semakin berkurangnya ketertarikan generasi muda terhadap budaya lokal termasuk cerita rakyat Bali, secara calon arang. Meskipun masih sering ditampilkan dalam pertunjukan, mulai kehilangan makna filosofisnya karena kurangnya media edukasi yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Data lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anak dan remaja hanya mengenal tokoh Rangdo dan Barong secara visual tanpa memahami nilai moral dan konteks spiritualnya. Berbagai penelitian sebelumnya menyatakan bahwa media visual, khususnya buku cerita bergambar, efektif dalam meningkatkan minat baca dan pemahaman budaya anak. Selanjutnya ada rumus masalah, yaitu bagaimana merancang buku cerita bergambar orang yang dapat menyampaikan nilai budaya Bali kepada generasi muda secara menarik dan komunikatif. Terus ada batasi masalah, yaitu cerita yang digunakan hanya berfokus pada kisah legenda Calonarang dalam budaya Bali. Yang kedua, penelitian difokuskan pada perancangan media buku cerita bergambar sebagai media utama. Yang ketiga, aspek desain yang dikembangkan mencakup ilustrasi karakter dan latar, tipografi, warna, tata letak, serta narasi ringkas. Teknik maupun data yang digunakan meliputi wawancara, kuesioner, dan kepustakaan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu eh, menciptakan media visual edukatif yang menarik, komunikatif, dan sesuai dengan karakter generasi muda untuk mengenalkan kesatuan arang, beserta nilai moral dan filosofi budaya Bali, yang berfokus pada penerapan elemen visual dan naratif yang autentik meliputi ilustrasi karakter, warna, simbol, dan alur cerita agar selaras dengan nilai budaya Bali. Dalam benda ini diharapkan minat dan apresiasi generasi muda terhadap budaya lokal meningkat serta dapat menjadi alternatif media pembelajaran dan pelestarian budaya di era digital. Kemudian ada manfaat bagi mahasiswa yaitu um, membantu mahasiswa membuat media visual berbasis budaya lokal. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam ilustrasi cerita dan penerapan teori DKP dalam kehidupan nyata dan membuat buku cerita bergambar selama prosesnya. Yang kedua, bagi institusi, yaitu memberi institusi pendidikan kontribusi akademik yang memperkaya referensi pembelajaran dan mendukung kurikulum yang berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, bagi masyarakat, yaitu menyediakan materi pendidikan yang menarik dan mudah dipahami. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat di sekolah, komunitas seni, dan keluarga. Buku ini dapat menjadi alat pembelajaran budaya bagi generasi muda. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, kajian bahasa rupa budaya Masako Bali dalam bergambar pada tahun 2021 oleh IGD Yuda Pratama dengan metode kualitatif atau analisis visual. Yang kedua, pengembangan buku cerita bergambar di bahasa Bali Indonesia berbasis budaya lokal pada tahun 2022 oleh Niwayan Rizky Sulandewi dan Niwayan Sunyasih dengan metode riset dan development. Yang ketiga, pengembangan e-book bergambar cerita rakyat berbahasa Inggris untuk mendukung pembelajaran teks naratif berbasis kearifan lokal pada 2023 oleh Natalina Asih dan Iwan Fauzi, metode riset development. Yang keempat, pengembangan media cerita bergambar berbasis cerita rakyat terdiri pada materi pendapat pribadi isi buku SD pada tahun 2004 oleh Septar Rostiana Putri, Abdul Aziz, Maifi, dan Rianda Maria Suara. Menggunakan riset dan development ADDIE. Yang kelima, pengembangan buku cerita bergambar berbasis cerita rakyat Lubuk Linggau dalam menumbuhkan budaya literasi siswa kelas 4 SDNP 34 Lubuk Linggau pada tahun 2025.
oleh Sinta Resti Sukma Nurjana, Novianti Madasari, dan Willy Lontoh menggunakan riset dan development. Yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara serta kuesioner kepada siswa sekolah dasar guna mengetahui minat dan pemahaman audien. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan referensi ilmiah terkait target Bali dan desain komunikasi visual. Kemudian pendekatan desain thinking digunakan dalam penelitian ini melalui 5 tahap utama, yaitu tahap empathize, tahap define, tahap ideat, tahap prototype, dan tahap test. Skema perancangan ada 5: empathize, define, ideat, prototype, dan testing dengan beberapa bagiannya. Yang pertama tahap empathize, itu dilakukan wawancara, dilakukan dengan Hidayat Sudarsono untuk memperoleh pemahaman mengenai makna kisah Calon Arang. Kedua, studi kepustakaan dilakukan melalui buku, jurnal, dan referensi ilmiah terkait masyarakat Bali dan desain komunikasi visual. Kemudian, kuesioner dengan skala Goodman disebarkan kepada siswa sekolah dasar dari populasi 45 siswa. Diperoleh 40 responden berdasarkan perhitungan rumus Sopin dengan tingkat kesalahan 5%. Kemudian define, analisis data pada wawancara dengan Jurang Kutasana menghasilkan pemahaman mengenai makna kisah Calon Arang, nilai moral untuk spiritual, serta pesan budaya Bali. Nilai ini menangkang keseimbangan antara kekuatan kebijaksanaan dan tanggung jawab moral. Analisis perakaaan melalui kajian buku jurnal terkait masyarakat Bali serta desain buku yang bergambar anak. Salah satu rujukan utama adalah Children Pictures Book, The Art of Visual Storytelling, karya Martin Salisbury dan Morag Styles pada 2012, yang digunakan untuk memahami prinsip hubungan teks ilustrasi, visual, tata letak, dan penggunaan warna yang sesuai dengan untuk anak. Kemudian analisis data kuesioner disebarkan pada 40 siswa sekolah dasar. Hasil menunjukkan 80% siswa menyukai dan 20% tidak. Sebanyak 75% siswa menyatakan tertarik pada cerita rakyat Bali dan 77,5% menilai cerita rakyat menarik untuk dipelajari. Dari aspek media, 90% siswa lebih menyukai cerita yang dilengkapi dengan ilustrasi. 85% menyatakan ilustrasi sangat membantu dalam memahami alur dari cerita. Dan idea brainstorming pada tahap ini diarahkan pemilihan konsep visual yang mampu menyederhanakan kompleksitas kisah Narang. Mind mapping digunakan untuk menentukan bagian cerita yang menonjolkan nilai moral dan unsur spiritual sehingga penempatan adegan dialog dan ilustrasi dapat disesuaikan dengan pesan yang ingin ditekankan. Dan ada sketsa visual karakter dan latar cerita. Dikembangkan mendekatkan bentuk sederhana dan proporsi yang ramah anak. Latar cerita dirancang dengan tingkat detail yang terkontrol agar tidak mengganggu fokus pembaca terhadap karakter dan alur cerita utama. Narasi disusun dalam bentuk teks singkat dan padat yang ditempatkan secara terpisah. Dalam mood board menampilkan nuansa mistis dan sakral kisah Ngarang melalui palet warna merah tua, hitam, coklat, gelap, hijau zaitun, dan krem. Kemudian gaya ilustrasi dipilih semi-stylized agar tetap ramah bagi anak-anak dengan visual topeng, kostum tari, dan serta letar alam dan rumah tradisional sebagai penguat suasana budaya. Kemudian perancangan layout halaman dirancang sebagai fokus dengan komposisi ilustrasi sebagai fokus utama, sementara teks narasi ditempatkan pada area khusus di bidang warna polos. Kebaruan karya serta pada penyederhanaan visual cerita Narang yang umumnya bersifat kompleks dan sakral, jadi media edukatif yang komunikatif dan sesuai dengan perkembangan anak. Dari media kreatif pendukung berupa poster dan brosur menunjukkan ilustrasi karakter dan suasana cerita. Dan sedangkan ada photocard atau game card dirancang satu karakter per kartu untuk memperkuat pengenal tokoh. Dan itu ada media merchandise seperti t-shirt, tote bag, dan
kecen untuk visual ikonik cerita tahun Narang sebagai pengingat edukatif dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian ada prototype, pembuatan sketsa ilustrasi sebagai perancangan awal untuk menentukan bentuk karakter, ekspresi dan gestur serta komposisi latar. Dilanjutkan dengan pewarnaan digital atau coloring. Selanjutnya, penataan layout buku cerita bergambar. Susun ke dalam layout halaman buku cerita bergambar dengan mempertimbangkan alur baca, keseimbangan visual, dan keterbacaan. Kemudian finalisasi desain dan media pendukung. Nah, finalisasi seluruh file desain termasuk pengisian warna, resolusi, dan sesuai format untuk kebutuhan cetak maupun digital. Dan itu dirancang pula media kreatif pendukung seperti poster, photocard, dan merchandise yang desain dengan konsep visual utama. Kemudian ada pada tahap testing pada ahli media yang memiliki skor rata-rata 87,67% dan dalam kategori baik, dalam kategori sangat baik. Kemudian pada ahli materi dengan nilai rata-rata 89,33% dan kategori sangat baik. Kemudian pengujian responden anak-anak SD rata-rata 81,5% dan kategori baik. Berdasarkan hasil pengujian terhadap ahli media, ahli materi dan responden anak sekolah dasar diperoleh rata-rata nilai sebesar 86,17% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa buku cerita bergambar bisa terlarang dinilai efektif dari aspek visual, sesuai budaya, kesesuaian materi budaya, serta minat dan pemahaman anak, sehingga layak digunakan sebagai media pengenalan dan pelestarian masyarakat Bali. Baik, sekian dari saya untuk presentasi hasil penelitian saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.